Shalom dan selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Semoga kita semua dalam kondisi baik dan sehat mensyukuri hari baru ini. Kita berjumpa bersama dalam renungan pagi dan kita akan menyiapkan firman Tuhan dari Matius 20 ayat 29 sampai 34 di edisi Rabu 27 Oktober 2021. Mari bersama kita berdoa. Kami menyatakan syukur bagi Tuhan. Allah itu baik bagi kami, memelihara dan memimpin hidup kami, mengaruniakan hari baru ini. Dan pagi ini kami rindu datang pada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan kebenaran Tuhan. Karena itu sampaikanlah isi hatimu ya Tuhan bagi kami lewat firman-Mu. Kami bertumbuh dan terus berkarya dalam hidup ini. Roh Kudus kiranya memimpin kami semua. Ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Matius 20 ayat 29 sampai 34. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Amin, firman Tuhan. Tema kita, belas kasihan Tuhan. Mamase penan napuang. Pergumulan apa yang saudara alami saat ini? Bisa jadi adalah masalah dengan pasangan hidup, sakit penyakit, ekonomi, keluarga yang sedang labil, ataukah usaha yang berada di ujung kebangkrutan? Ke pihak manakah kita akan mengadu dan kita percaya sebagai andalan untuk menolong kita? Injil Matius 20 ayat 29 sampai 34 menceritakan kisah 2 orang buta yang sedang duduk di pinggir jalan dan mendengar Yesus yang lewat dan diikuti banyak orang. Kedua orang buta itu tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka berseru-seru kepada Yesus meminta pengasihan. Mereka berseru dengan keras dan tidak berhenti. Yesus memperhatikan mereka dan oleh belas kasihan Ia menjawab harapan mereka. Yesus menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka dapat melihat lalu mengikuti dia. Ada banyak hal yang kita pandang mustahil terjadi dalam hidup kita. Namun bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Persoalannya adalah apakah kita berhenti pada kesimpulan bahwa apa yang kita alami sekarang sama sekali tidak akan berubah? Ataukah kita menaruh pengharapan kepada Tuhan bahwa Ia sanggup mengubahkan hidup kita? Dari kisah 2 orang buta itu, kita melihat upaya yang sungguh-sungguh memohon pengasihan dari Tuhan. Bagi banyak orang, keadaan buta mereka tidak akan dapat disembuhkan. Tetapi bagi kedua orang buta itu, pasti ada solusi. Pasti ada solusi dari Yesus, Anak Daud. Iman dan permohonan sungguh kepada Yesus melahirkan belas kasih Yesus. Karena itu, datanglah kepada Yesus, berserulah kepadanya dan nyatakan keinginan kita secara spesifik kepadanya melalui doa permohonan yang tiada jemu-jemu. Janji pemulihan Tuhan nyata bagi orang yang percaya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kami hidup dalam belas kasihan. Kami meyakini bahwa Tuhan adalah setia dan penuh kasih.
yang terus berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu ketika kami datang berseru dan memohon setiap harapan doa kami tidak jemu-jemu menaikkan semuanya itu kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyatakan belas kasihan bagi kami semua. Kami berdoa persiarahan hidup kami hari ini. Tuhan lindungi kami dan berkati kami dalam tugas pekerjaan dan usaha. Yang mencari pekerjaan dikaruniakan Tuhan. Yang sementara dalam pendidikan berkati, tambahkan kecerdasan, semangat untuk berjuang dalam belajar. Jemaat Tuhan yang bersyukur karena ulang tahun dan keberhasilan hari ini, Tuhan sempurnakan syukur mereka. Orang-orang tua kami masa tua dikuatkan, yang mengalami perkara-perkara dan kesulitan hidup. Kami mohon Tuhan selalu menguatkan dan menopang mereka. Kami berdoa, yang mengalami duka cita, hiburkan. Yang mengalami kondisi sakit, sembuhkan dan pulihkanlah ya Bapa. Kami berdoa, pemerintah kami berkati hari ini, lindungi dan tambahkan hikmat. Mengayomi kami masyarakat, melindungi kami masyarakat. Kami hidup dalam ketenteraman, dan hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Perjalanan hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Allah lah yang menolong, Allah lah yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ini syukur dan doa kami. Kami persembahkan padamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan pagi bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.